Sekarang kita memasuki bagian ketiga atau bagian terakhir dari kuliah minggu kedua. Nah, di video sebelumnya kita melihat proses ya dalam sebuah proyek atau kegiatan sains data, terutama dari sisi pemodelan. Nah, tentu saja itu tidak bisa dilakukan manual ya. Kalau datanya cuma 10 titik, menghitung model regresi bisa manual ya, pakai Excel ya. Pakai Excel bisa dianggap manual. Tetapi kalau kita sudah bekerja atau dengan real data ya, dari dunia nyata dengan big data, nah itu kita membutuhkan tools. Nah, ini ada sebuah survei ya, ini sudah agak kuno sih, 2017. Saya coba cari yang terbaru, belum menemukan. Nah, tapi menurut saya gambarannya tidak terlalu berbeda. Ada survei kepada para praktisi data science atau data analytics, big data analytics. Ternyata yang paling populer adalah Python ya, bahasa pemrograman Python. Kemudian diikuti oleh R, SQL, ya, Jupyter Notebook, TensorFlow itu bagian Python sebenarnya, Amazon Web Services dan seterusnya. Tableau itu untuk visualization ya, data visualization. Atau bahasa yang lebih dasar lagi C++ ya. MATLAB juga ada. Java. SPSS juga ada ya. Oke, tetapi yang sekali lagi yang paling populer adalah 60% adalah Python dan kedua adalah R. Ya, saya rasa semakin ke sini semakin mengkerucut ke dua itu ya. Nah, lalu apa perbedaan R dan Python ya? Mungkin kalian sudah pernah mencoba ya sedikit-sedikit keduanya. Nah, banyak juga orang yang bisa dua-duanya ya, yang menguasai dua-duanya. Terutama kalau praktisi harus bisa dua-duanya. Nah, perbedaannya adalah yang pertama adalah kalau dari objektifnya. Jadi kalau R itu tujuannya lebih ke data analysis dan statistik. Kalau masih ingat di gambar sebelumnya, nah, jadi kalau memang kita berhenti di sini, ya, itu R biasanya lebih banyak dipakai. Jadi make decision, kita nggak perlu menghasilkan sebuah data product, itu biasanya R lebih disukai. Ya. Nah, tetapi kebalikannya, Python itu lebih bagus untuk deployment dan production. Jadi kalau hasilnya itu dimanfaatkan untuk data product, biasanya kita menggunakan Python ya. Jadi untuk apps dan lain sebagainya, software apa yang akan menjadi interface untuk menghasilkan data product itu menggunakan Python. Nah, primary usersnya adalah scholars dan R&D. Ya. Nah, bisa saja untuk memodelkan awal ya kita pakai R, tapi nanti untuk deploymentnya model tersebut diterjemahkan ke dalam Python. Ya. Jadi untuk mendevelop ya programmer biasanya menggunakan Python. Flexibility-nya kurang lebih sama ya, easy to use, available library, banyak sekali library untuk membuat model-model regresi, nggak perlu dari scratch bikin program sendiri, sudah ada library ya, LM misalkan ya. GLM ya dan lain sebagainya. Kemudian Python juga mudah untuk mengkonstruk new model from scratch. Ya, jadi untuk scratch lebih mudah ya dibandingkan R. R itu flexibility-nya karena banyak sekali library. Nah, untuk belajar R lebih susah ya, difficult at the beginning. Karena bahasanya agak-agak tidak intuitif, beda dengan Python. Python lebih intuitif ya. R itu banyak istilah-istilah yang orang harus hafal gitu ya. Sintaks-sintaksnya juga. Jadi Python lebih linear dan smooth. Dari awal linear ya, jadi seperti ini. Nah, kalau Python susah, jadi lambat gitu ya belajarnya. Tapi mungkin suatu saat dia akan, jadi learning curve-nya lebih lambat. Nah, popularity-nya percentage change ya.
naiknya sedikit 4. Tapi Python memang R lebih duluan ya dibanding Python. Tapi semakin ke sini R itu pertumbuhannya lebih cepat. Dari segi salary nggak beda ya, nggak signifikan. Integrationnya, nah R itu lebih susah diintegrasi. Sebaliknya Python lebih mudah. Maka tadi ini tadi ya. Nah tasknya untuk R lebih cepat ya, lebih cepat untuk menghasilkan ya, dibanding Python. Maka itu tadi untuk data analisis lebih mudah, lebih disukai R. Sedangkan Python lebih bagus untuk deploy algoritma. Ya, biasanya gini, mengembangkan algoritmanya pakai R, kemudian untuk mendeploynya kita pakai Python. Walaupun bisa dua-duanya sebenarnya, cuma masing-masing punya kelebihan. Nah, detailnya kalian bisa baca ini. Nah, kemudian bagian terakhir, selain model algoritma, ada juga teknologi-teknologi yang mendukung ya dalam konteks bisnis. Di pertemuan pertama saya sudah singgung tentang demokratisasi ya di data science dengan di-enable oleh cloud computing. Nah, jadi cloud computing bisa membantu data scientist ya menggunakan platform. Jadi tidak perlu punya infrastruktur sendiri, tapi bisa menggunakan platform misalkan Windows ya atau Microsoft Azure ya. Jadi ada programming language, tool framework, atau Google Cloud ya, atau Alibaba Cloud, atau Amazon AWS ya. Dan masih banyak lagi. Kadang ada yang free ya. Google itu beberapa free ya, tetapi mungkin dibatasi ya. Berapa, kalau di NLP Google itu ada, saya lupa sampai berapa ribu atau juta token dia masih bisa gratis. Atau langganan ya. Seperti itu. Nah, kemudian toolsnya tadi sudah disinggung. Biasanya, nah ini data scientist itu pakai yang free ya, open source. R, Python, Hadoop. Ya kalau bisa gratis, kenapa harus beli ya, atau langganan ya? Kan biasanya yang gratis itu memang tidak user friendly, tetapi kan by nature seorang data scientist memang hackers, memiliki naluri hackers ya, suka coding ya. Seperti itu. Nah, jadi memang kedepannya mereka ini menurut saya akan mengalami disruption ya. Harus siap-siap dengan model bisnis yang baru. Nah, jadi cloud, bagaimana cloud bekerja itu penting juga buat data scientist. Ya, jadi saya tidak tahu di kuliah apa, mungkin transformasi digital bisnis ya, dibahas tentang cloud. Di fintech ada sedikit sih, cuma pengenalan. Tetapi ya, dan memang mungkin untuk anak MR atau TI tidak harus terlalu ahli ya terkait cloud, tapi setidaknya memiliki knowledge yang cukup supaya mempermudah kerja mereka sebagai data scientist. Nah, selain itu juga ada teknologi Internet of Things ya, IoT. Nah, ini data generating ya. Bagaimana kita paham konteksnya, bagaimana data itu di-generate. Ya, yang paling menarik ya sekarang kalau menurut saya, yang the future itu terletak pada wearable devices seperti misalkan kalau Apple itu ada Apple Watch atau Samsung Watch dan sejenisnya. Itu banyak sekali data yang bisa dikumpulkan, terutama yang sangat berpotensial itu data lokasi mungkin ya. Itu untuk marketing dan lain sebagainya. Data aktivitas ya, data health itu juga sangat potensial untuk dikembangkan ke dalam aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan ya, fitness, kesehatan dan lain sebagainya, wellness ya. Seperti itu. Nah, jadi data-data itu baik dirinya sendiri menghasilkan data. Interaksi antar watches itu juga, bukan hanya watches ya, interaksi antar devices itu juga akan menghasilkan data. Nah, itu interkoneksinya juga menghasilkan data. Nah, jadi ini pentingnya ada fleksibilitas, multiple processing system, disparate data sets. Nah, ini sebenarnya bagian dari data engineering.
kita sebagai data scientist yang lebih kuat di bisnis, ya. Nah, kita harus paham konteks ini. Device ini bisa menghasilkan data apa? Dia berinteraksi dengan siapa saja. Nah, kemudian kita tahu ada tools-tools tertentu, ya. Kebutuhan masyarakat apa? Nah, dari 3 hal tersebut kita bisa merancang sebuah produk atau jasa baru, ya. Nah, jadi pemahaman kita bukan bagaimana sensor itu bekerja, bagaimana data itu dikompres, kemudian dikomunikasikan, ya, menggunakan 5G, bla bla bla. Itu bukan di situ fokusnya, tetapi data apa yang bisa diperoleh, bagaimana interaksi antar devices menghasilkan data, apa kebutuhan masyarakat, algoritma apa yang ada. Nah, itu semua bisa diramu sehingga kita bisa merancang, dan sekali lagi mungkin konseptual, data produk apa yang bisa dihasilkan dari IoT ini, IoT Cloud Algoritma. Nah, itu yang bisa menjadi kontribusi seorang lulusan manajemen rekayasa sebagai data scientist lebih besar di sini. Karena kalau coding, ya, mungkin ya 1-2 orang mungkin bisa mengejar, atau statistika 1-2 orang bisa mengejar, tetapi di sini, ya, by design kurikulum MR lebih fokus di sini untuk bisa berkontribusi ke dalam data science. Baik, itulah materi untuk minggu kedua, bagaimana data science dalam konteks bisnis.